Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kurnia Media House dimanapun berada. Kembali lagi dengan aku di sini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa, Ibu Mona Lisa. Tapi biasa manggilnya kakak aja lah ya, tuh ya, karena udah biasa kakak. Kak Lisa apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, akhirnya datang juga ya ke podcast kita Iya, ya. gimana Ya, kabarnya Mudi sekarang? Alhamdulillah baik. Nanti kita seru juga nih undang teman-teman yang lain kemari Iya. ya, gabung-gabung. Kak Lisa, ini aku mau tanya nih, Hmm. tentunya kan, seorang ibu rumah tangga yang fokus terhadap keluarga, ngurus suami, ngurus anak. Ceritakan sedikit pengalaman kenapa kok bisa terjun ke dunia pendidikan non formal? Karena kita tahu Kak Lisa ini seorang founder atau pendiri dari lembaga kursus pelatihan Putri, LKP Putri di Tanjung Merawa. Iya, bidangnya apa tuh kemarin Kak? Tata kecantikan. Iya, tata kecantikan. Jadi kita mau ulik nih itu ya kan. Gimana sih bisa membagi waktunya antara keluarga dengan bisa mengurusi masyarakat banyak, khususnya di bidang kursus dan pelatihan. Jadi awal mulanya itu bisa mendirikan itu gimana ceritanya, Kak? Kalau diceritakan sih memang agak lumayan panjang. Hmm. Eh, udah lama juga, udah belas dua dua 13 tahun yang lalu. Awalnya tuh waktu dulu masih gadis kan pernah tuh ikut belajar salon. Jadi kan setelah udah berumah tangga, karena mungkin kebutuhan juga ya, kebutuhan mungkin kan udah biasa kerja apa gitu, jadi izin sama suami kayak mana kalau belajar lagi, kayak dulu biar bisa buka usaha sendiri gitu. Hmm. Jadi ikutlah, ada temen yang punya lembaga pelatihan juga kebetulan, jadi di situ daftarlah belajar ngulang. Jadi beberapa tahun juga setelah belajar itu ngikut gitu sama dia, nengok kemana dia ikut gitu kan. Jadi udah beberapa tahun lihat kemajuan, kiranya nih bisa nih udah buka sendiri gitu, buka sendiri. Dia pun juga baik kan, nawarkan, ayolah kan udah pinter nih, jadi punya apa, udah punya gedung, udah kayak mana kalau buka aja lembaga ngikuti seperti teman-teman yang lain gitu. Jadi awalnya sih coba-coba, cuman ya udahlah ikut. Alhamdulillahnya awal tahun pertama buka dikasih kepercayaan sama pemerintah, sama dari dinas pendidikan, eh, dapatlah buka lembaga pelatihan, rekrut warga sekitar gitu kan, sampai sekarang gitu. Iya, jadi kita tahu prosesnya nggak mudah ya. Berarti dulu mengalami proses kursus dulu, belajar dulu, baru kita Ngikut. bisa buat lembaganya. Jadi mengalami proses juga ya Iya. Kak ya. Nah, jadi ketika dulu belajar gitu kan Kak, maksudnya apakah dulu belajarnya itu berbayar atau dia gratis? Kan sekarang banyak tuh pelatihan dari program pemerintah yang gratis-gratis untuk pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan nilai kompetensi masyarakat kita. Nah, apakah dulu kakak ini semuanya model gratis kursusnya atau memang kita ada mengeluarkan uang pribadi kita untuk belajar meningkatkan skill kita? Masa itu bayar reguler namanya kan, Hmm. karena waktu mungkin di usia yang udah nggak muda lagi ikut gitu mungkin susah. Kalau boleh tahu usia berapa kemarin kak? Masa itu udah Waktu belajar nih ya, belajar yang ikut kursus yang reguler yang kita pakai uang sendiri. Itu tiga, udah berumah tangga pasti ya? udah Udah. usia 35. Masa itu memang ada eh, ikut ikut yang program pelatihan yang tidak bayar gratis gitu kan dari pemerintah. Cuman di usia saya yang seperti itu udah nggak bisa lagi. Oh, jadi Jadi intinya ada yang gratisan tapi ada dibatasi dengan usia. usia. Sehingga karena usianya itu 35 sudah tidak muda Iya, lagi, jadi kita bayar pakai uang sendiri. Itu iya tadi benar. programnya reguler ya, kelas Iya, reguler. Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang pada waktu itu mungkin banyak kebutuhannya ya, Kak ya. banyak sekali. Tuh, tapi disempatkan untuk membayar biaya kursus karena kita ingin mempunyai skill dan kompetensi. Ya. Jadi apa ya, ada perjuangannya lah, ada pengorbanannya tentunya.
Kak Lisa, kalau boleh tahu bidang yang diselenggarakan di lembaga kursus pelatihan LKP Putri ini apa saja? Dia memang khusus di bidang kecantikan, tapi sekarang ini memang berjalan dengan bidang kecantikan, tata kecantikan rambut. Mm, Tapi di situ semua juga lengkap. Eh, Bidang tata kecantikan kulit juga bisa ada kita buat, gitu. Tapi yang sekarang lagi berjalan tuh di bidang kecantikan rambut. Rambut, oke. Kak Lisa, bisa ceritakan lah, misalnya suka dukanya gitu mendirikan lembaga nih ya. Karena Banyak. kita nggak gini ya, kita nggak kita tahu pasti semua orang tuh berproses, Iya, mengalami proses. Jadi jangan dilihat kitanya, oh gedungnya bagus, peralatannya lengkap, udah punya lembaga, punya sukses lah, ngurus keluarga lagi. Tapi kan ada suka dukanya gitu. Coba berbagi pengalaman tentang apa sih suka dukanya ketika menjalani lembaga pendidikan non formal, khususnya di lembaga kursus pelatihan? memang kalau orang lihat kan sekarang, yang dilihat sekarang mungkin enak ya, kayak mana supaya kita bisa seperti dia gitu kan, seperti kita khususnya Mm-mm. kan. Jadi orang tidak tahu proses kita dulu ngikut ke sana kemari, mungkin dengan tidak dibayar gitu kan. Eh, Mungkin bayarnya mau tak berapa bulan sekali baru dapat, cuman ya kita gitu ngambil ilmunya aja dulu gitu kan, Mm-mm. karena proses itu untuk ke sana itu memang ibaratnya eh, apa, tidak, apa, usaha itu tidak Mengkhianati hasil ya. mengkhianati hasil, benar. Jadi itu saya ikuti gitu kan. Eh, Kalau untuk gagal mungkin udah berapa kali gagal, cuman ya alhamdulillah kita kan karena udah ada gedung sendiri gitu kan. Prosesnya kita memang kalau buat lembaga itu kan memang harus pertama kita punya gedung sendiri dengan izin-izinnya juga kan, ngurus ke sana kemari itu kan semua pakai biaya juga. Ya sempat juga hutang-hutang gitu kan. Alhamdulillah kita dari hasil dikasih kepercayaan apa dari situ bisa kita eh, rekrut orang, dan ada Mm-mm. yang murid reguler juga, dari situ kita bisa makin maju kan, udah dilihat orang mau apa, misalnya kayak kita keberhasilan anak didik kita bisa membuat lembaga, buka sendiri gitu kayak kewirausahaan. Jadi itu tadi ya, kalau untuk mendirikan lembaga pendidikan non formal, khususnya di lembaga kursus pelatihan, bukan hanya punya tempat saja, tapi kita harus didukung dengan sarana-sarana, fasilitas-fasilitas yang ada. Dan itu juga membutuhkan modal biaya kan, tentunya. Jadi ya kita dulu juga berpikirnya ya gali lubang tutup lubang lah Oh ya. benar. Kita juga dulu kerja kok gitu. Kita kerja di beberapa Pekerja. tempat, uang gaji kita kumpuli untuk beli meja Oh misalnya. Terus kita kerja di beberapa tempat gaji bulan ini untuk beli papan tulis mungkin ya. Jadi kita juga nyicil-nyicil, nggak langsung brek kita punya uang kita belanja beli benar. beli semuanya tidak. Jadi kita pun fasilitas pertamanya itu untuk mendirikan lembaga itu kita memang hasil keringat kita Benar. sendiri. Karena sebelum kita punya lembaga juga kita banyak kerja di beberapa tempat karena kita Iya. kan memang tenaga terampil yang bisa diundang mengajar di desa-desa, di Boleh. instansi tertentu dan sebagainya. Oke Kak, itu tadi masalah lembaga nih, tentunya. Sekarang mau mengulik nih kisah di luar dari lembaga kursus pelatihannya. Kak Lisa ini adalah seorang bayangkari ya. Bayangkari itu Benar. istri polisi ya. Brimob ya, Brimob, polisi ya. ya Brimob lah polisi itunya. Benar. Jadi Kak Lisa ini seorang ibu bayangkari yang mana kita mau tahu juga nih, tentunya kan. Gimana sih? Kan kita nggak pernah nih tahu istri-istri apa ya? eh Polri. enggak istri-istri apa sih angkatan-angkatan lah Iya. bahasa bahasa ininya ya. Angkatan-angkatan kita kayak TNI atau Polri itunya. Jadi Kak Lisa selama menjadi seorang istri bayangkari ada nggak tuntutan misalnya oh harus rapat ini gitu. Tapi Kak Lisa kan juga punya lembaga nih kan. Kegiatan. Tuh banyak kegiatan tersendiri. Tapi kan Kak Lisa dituntut juga untuk aktif di mungkin kegiatan-kegiatan bayangkari Benar. gitu. Kalau masalah kegiatan itu memang kita kan awalnya memang udah masuk terjun ke menjadi istri, udah apa kan, udah memang konsekuensi dari kesatuan. Setiap ada kegiatan ya harus diikutin gitu. Selagi memang
kegiatan itu wajib, seperti arisan di Kompi itu memang wajib gitu kan, kecuali ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk hadir, boleh permisi gitu. Kalau kegiatan-kegiatan lain seperti olahraga gitu kan, karena kita kebetulan selain punya lembaga, kebetulan punya nih di lembaga juga memang untuk selingan, karena tempatnya itu mungkin memungkinkan untuk membuat kayak aerobik gitu untuk senam Oh, kesehatan jadi Kak Lisa gitu. punya kelompok senam Benar, ya, kelompok benar, aerobik lah ya, kayak Zumba benar. ya. Iya, benar. Itu di mana tuh latihannya atau tempat Di ngumpulnya? eh, ya di lembaga itu juga. Di Cuman lembaga kursus. iya, kalau di lembaga itu kan untuk selingannya misalnya. Kalau lembaga itu kan dia bisa kita buat pagi sampai siang gitu kan. Ada di jam yang tertentu agak sore hari. Dia jam 5 sampai jam 6. Cuman 1 jam memang dipakai untuk Oke, senam berarti kesehatan. ini ya dimultifungsikan. Jadi Benar, dari pagi sampai ke sore itu untuk lembaga kursus benar. pelatihan. Nanti kan Kak sore ke malam tuh kosong itu bisa untuk pelatihan Iya, Zumba ya. Jadi bermanfaatlah gedung itu benar, tadi iya, selalu mengisi kegiatan-kegiatan positif. iya. Oke, Kak Lisa sebagai ibu bayangkari misalnya gitu. Apakah Kak Lisa ini apa ya? Kan kita lihatnya oh, ibu bayangkari pasti udah dapat gaji per bulan nih. Hmm, Tuh, tapi aku pingin tahu sisi yang lain ini. hmm, Tuh ya kan, Kak Lisa kan punya lembaga nih. iya. Tuh ya, pasti kan dulu punya pengalaman-pengalaman nih yang bisa memotivasi adik-adik kita atau siapapun yang melihat ini bahwasannya seorang istri bayangkari juga Istri Polri. istri Polri, Iya, istri bayangkari ya, istri Polri bisa apa ya, tetap aktif tuh supaya benar. tujuannya apa ya, kita juga nggak mau kan, maksudnya bertumpu sama siapapun, Oh, jadi kita harus benar. berdiri di kaki sendiri. Terus aku dengar dari tetangga sebelah kayaknya dulu pernah jualan es ya. Oh, pernah. Jualan es di mana sih jualan esnya? Kebetulan kan di depan asrama itu ada pekanan, namanya Pekanan Sabtuan. Eh, Jadi masa itu kan belum ada yang di kayak handphone, sosmed gitu kan. Mungkin eh, kalau udah ada sosmed, udah mungkin viral juga kan. eh, Karena suami kebetulan ikut juga bantu pakaian dinas jual es gitu. eh, Dulu namanya es poci, es mochi. es teh gitu kan, es teh masuk. Jadi awalnya dia malu. Oh, suami malu Awalnya nih. malu. Oh, Brimob jualan teh poci, Iya. awalnya malu. Awalnya malu karena dilihatnya gini kan, kok kayaknya ini setiap Sabtu istri ini kok pegang uang lebih gitu. Wah. Cuman hanya jual es. Kebetulan kan sewa juga ruko di depan itu kan, karena pernah ikut sekolah salon awalnya. Jadi pertama memang bukalah kecil-kecil salon dengan modal yang secukupnya, seadanya gitu kan. Apa yang bisa sekalian jual-jual minum-minum juga. Karena prinsip saya hidup itu eh, khususnya sendiri ya, perempuan itu tidak boleh bertumpu hanya sama suami aja gitu, karena Oh. kita tuh jadi istri tuh udah siap ditinggal. Kalau nggak ditinggal diambil orang ya diambil yang maha kuasa, karena kayak gitu kan. Oh gitu ya. Nah ini Jadi ini cocok nih untuk wanita-wanita yang di iya, luar sana. motivasi. Prinsipnya sebagai motivasi. Iya benar. Jadi seorang wanita tuh siap ditinggal, Iya benar. ditinggal diambil orang suaminya Apa diambil yang atau maha kuasa? diambil yang maha kuasa. Jadi ya, jadi motivasinya apa? Jadi perempuan itu harus punya Harus, skill dan iya, tahu juga cari benar. duit supaya apa? Ketika ditinggal Harus suaminya siap masih bisa untuk mencukupi lah atau berdiri di untuk kaki sendiri anak-anak untuk juga. anak-anak Ya, juga benar. gitu. Oh gitu. Jadi berapa lama itu proses penjualan itu? Ada sekitar 3 tahun. Anak itu masih kecil. Oh, Dan 3 sempat tahun. juga dulu jualan ke pekan-pekan gitu kan. Ah, Ke pekan-pekan. Sampai ada juga yang nanya, nggak sangka kalau "Ih, ibu ini rupanya bayangkari gitu. Misalnya suaminya polisi kan, kalau di mata masyarakat mungkin kan kalau itu udah bisa mencukupin gitu dari gaji. Tapi kan kita tuh kebutuhan kita tuh beda-beda mm-mm. kan. Mungkin kita kan punya anak mau sekolah apa mau les minum beli apa gitu kan. Jadi bukan kita tidak mensyukuri
gaji dari suami, tapi kalau kita bisa membantu lebih kan itu lebih baik. Iya, jadi itu Gitu. motivasi seperti itu. Jadi Benar. sebenarnya jadi intinya gaji suami pun kalau dicukupkan cukup. Cukup. Tapi kenapa kita mau bekerja membantu suami? Iya. Karena ya kita pingin anak kita mungkin sekolah yang Sekolah lebih tinggi tinggi. gitu, atau dia pingin apa kita Benar, penuhi bisa, gitu kita. benar. Karena mungkin dari kepahitan kita, kalau bisa aku dulu seperti ini, anakku Iya, jangan kita jangan ngalamin. lagi, ya. Nah, jadi kita berusaha sebagai orang tua ini bekerja, mencari job-job sampingan ataupun Iya, kegiatan-kegiatan positif lainnya supaya bisa menghasilkan uang yang Iya. tujuannya adalah semata-mata untuk anak ya Kak ya, untuk anak. Benar. Untuk anak. Jadi ini perlu dicontoh untuk ibu-ibu di luar sana supaya ya tetap gigih ya, walaupun di rumah sekarang kan juga bisa jualan online ya kan. Iya. Jadi walaupun nggak mesti harus kerja di luar rumah, tapi di dalam rumah pun kalau kita punya usaha rumahan, misalnya kayak teman aku juga ada tuh jualan pisang coklat tapi di Pisok. rumah, piscok, burger dari rumah gitu-gitu kan. Hmm. Itu semata-mata apa ya, itu dia nabung untuk kebutuhan Iya. rumah tangganya. Dan kita selain punya pelatihan, punya sanggar, kita juga buka salon. Iya. Jadi kita manfaatkan yang orang berlatih senam itu di tempat kita, habis capek-capek nih keringatan, masuk ke salon krimbat, kan enak. Iya, Medipedi, apa itu namanya? pandai baca peluang berarti Iya, ya. Pandai benar. baca peluang. Jadi Meses, semua juga diapain? Apa? iya, jadi apa dia? Maksudnya udah biasa megang uang mungkin ya. Iya. Jadi apapun harus ini jadi uang, ini jadi uang. Yang penting halal. Cari peluang. Cari peluang. Yang penting halal dan kita tidak mengganggu orang lain. Kita berusaha sendiri. Ya bagus itu pemikirannya. Wah, ada tempat jumba, di tempat salon supaya capek nanti bisa dia kerimbat atau Poinnya itu facial. tadi sama suami. Kalau nggak diambil yang mau puasa, ya diambil orang. Jadi kita udah siap-siap bukan dari sekarang. Jadi kita nggak galau-galau ya. Benar. Suaminya direbut orang, Nggak kita apa-apa. nangis gitu kan. Iya. Kayak mana nih? Pasti uangnya dibagi nih sama selingkuhannya. Tapi kalau kita Kita udah panikan ya, siap-siap udah dari siap-siap. sekarang. Atau maafnya tiba-tiba ya itu ketika suami sudah nggak ada kan kita nggak tahu usia ya, tibanya udah nggak ada. Benar. Tuh. Mudah-mudahan ya sampai maut memisahkan kan. Iya. Kak, ini terakhir nih mungkin ya, terakhir ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari kakak nih, mulai dari kegigihan, keuletan, kerja keras, kerja cerdas, disiplin, tanggung jawab. Nah, sekarang aku sebelum kita tutup nih ya, aku pengen tahu nih, sebenarnya apa harapan kakak ke depannya? Harapan itu udah pasti untuk anak-anak ya. Ya kalau bisa kita seperti ini capek, nanti anak-anak kita udah kita sekolahkan, jangan mengharap harta dari orang tua gitu. Kita kasih dia ilmu sekolah tinggi biar dia bisa cari hartanya sendiri gitu kan. Kalau bisa dia jangan capek-capek kayak kita gini, nanti udah tinggal bisa dia buat peluang kerja untuk yang lain gitu, buat lapangan kerja. Jadi kita udah siapkan dari sekarang nih. Ini nanti usahamu kalau udah besar. Walaupun kau nanti dapat kerja dari yang lain, ini udah pasti yang dari orang tua ini misalnya meneruskan usaha kan orang lain yang disuruhnya gitu. Jadi peluang kerja juga bagi yang lain gitu, buat lapangan kerja lah. Ya, jadi harapannya sangat mulia ya. Semoga anak kakak kedepannya bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan sekarang ini. Toh juga ketika kita membuat usaha, kita mempekerjakan orang, itu juga membantu orang lain membuka lapangan kerja, membantu orang lain itu mulia ya kan kayak insya Allah. Ya, itu tadi bincang-bincang kita bersama Kak Lisa, seorang ibu bayangkari yang masih aktif punya lembaga kursus pelatihan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat. Program-programnya apalagi sudah kerja sama pemerintah melalui Dirjen Vokasi Kemendikbudristek. Ya, semoga tetap lancar ya Kak usahanya, lembaganya lancar terus, sukses terus, dan anak-anak juga sehat-sehat semua keluarga. Ya, ini juga bisa motivasi untuk perempuan-perempuan di sana. Ya, seorang Kak Lisa, berapa sih usia sekarang Kak? 45. Seorang Kak Lisa 45 masih aktif berkegiatan, masih mau belajar lagi, belajar menggali potensi diri dan mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya untuk mencari finansial yang itu bisa bermanfaat untuk keluarga, membantu suami juga. Ya, perempuan-perempuan di luar sana wajib kenal sama Kak Lisa, boleh sharing-sharing ya Kak ya.
tuh untuk peluang-peluang bagaimana supaya bisa sukses sampai saat ini. Ya mungkin itu aja dari kita ya. Nanti Benar. kapan-kapan kita undang lagi ya Kak Lisa ya, Boleh. atau sama teman-teman perempuan-perempuan hebat lainnya. Banyak teman-teman. Iya banyak Banyak teman-teman. satu profesi yang mungkin udah Eh, terbiasa cari peluang bisnis gitu kan untuk bantu keluarga sama bantu masyarakat yang kurang mampu gitu. Jadi kita juga merekrut orang-orang yang putus sekolah juga. Iya, jadi keren tuh. Jadi merekrut anak-anak putus sekolah Yang atau belum masyarakat ada yang kurang kerja. mampu yang belum ada kerja diberi keterampilan. Boleh. Dan itu semua gratis. Dan itu semua gratis. Jadi Benar. di luar sana bagi yang belum dapat kerja nih, masih pengangguran atau yang dia putus sekolah, boleh nanti berkabar di sini. Iya, di sini ya. Ada nggak di sini? Nggak ada. Ya nanti jumpa sama Kak Lisa ya. Punya bisa nanti belajar untuk skillnya. Semuanya gratis tentunya. Jadi kalau ada yang gratis ngapain berbayar? Benar. Tapi supaya kita menghargai ilmu itu ya kalau perlu berbayar nggak apa-apa juga gitu ya. Tentunya sampai belibet. Oke, mungkin sampai di sini aja ya Kak Lisa ya. Terima kasih sudah mau main di podcastnya Kurnia Media House. Kita sharing-sharing lagi nanti masih banyak mau diulik nih dari Boleh. sosok Ibu Bayangkari dan seorang wirausaha juga ya, businesswoman. Kedepannya nanti kita undang lagi. Ya mungkin itu aja dari kami di sini. Ya kalau ada salah kata dan sikap kami juga mohon maaf. Tentunya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.